Hai Adika, guys di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop dari brand lokal yang BBJS banget dengan harga yang sangat terjangkau karena harganya di bawah 4 juta tapi sudah memiliki SSD, kemudian udah pakai panel IPS Full HD. Menarik banget kan? Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia kecil dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah Zyrex Sky 232 Mini yang memiliki harga di bawah 4 juta. 4 jutanya berapa nih? Nanti 3999. Enggak kok, harganya itu 3.599 atau kita anggap aja 3,6 juta. Tapi biasanya ya, kita bisa juga dapat harga di bawah SRP. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Nah, dengan harganya yang murah ini, Zyrex Sky 232 Mini memiliki panel layar IPS dengan resolusi Full HD 1920x1080. Tergolong murah banget untuk sebuah laptop yang harganya di bawah 4 juta. Karena untuk brand lain biasanya itu 4-5 juta aja masih pakai panel TN. Tapi Zyrex ini sudah pakai panel IPS dengan harga hanya 3,6 jutaan aja. Untuk layarnya memiliki dimensi 11,6 inch, jadi secara form factor sesuai dengan namanya Zyrex Sky 232 Mini, jadi dimensinya mini dan cukup ringan. Bobotnya itu sekitar 1,5 kg. Karena memang segmennya adalah untuk pelajar yang masih SD sampai SMP. Karena kan kalau misal masih SD atau SMP ototnya itu belum jadi ya. Jadi ototnya itu masih kecil-kecil. Kasihan kalau misalkan disuruh bawa laptop gaming atau laptop yang tebal dengan berat di atas 2 kg. Kalau bawanya 5-10 menit sih nggak masalah. Tapi kalau berjam-jam itu kasihan banget. Pertumbuhannya nanti nggak jadi ke atas, ke bawah nanti tumbuhnya ya. Kemudian untuk memori RAM-nya memiliki kapasitas 4 GB dual channel dengan speed 1600 MHz. Sayangnya RAM-nya sudah disolder di motherboard jadi nggak bisa di-upgrade lagi. Tapi menurut saya kalau misalkan pelajar SD SMP ya nggak masalah sih ya, 4 GB seharusnya udah cukup. Kalau misalkan kita upgrade lagi ke RAM 8 GB, nanti jadinya keperluannya udah beda, nggak digunakan untuk belajar tapi digunakan untuk membuka aplikasi yang mungkin seharusnya belum waktunya mereka buka. Jadi kalau menurut saya sih biarin aja 4 GB biar fokus belajar. Kemudian lanjut untuk storage-nya memiliki kapasitas 256 GB SSD. Saya ulangi lagi, SSD. Harganya 3,6 juta SSD. Walaupun SSD-nya masih SSD SATA dengan speed sekitar 500 Mbps, tapi dengan adanya SSD bobotnya laptop itu jadi lebih ringan karena nggak ada harddisknya dan speednya lebih kenceng. Kalau SATA 500 Mbps berarti sekitar 5 kali lebih cepat ketimbang harddisk yang biasanya speednya itu ada di range 100 Mbps. Kemudian untuk prosesornya menggunakan Intel Celeron N3350 Apollo Lake dengan rating TDP 6 watt. Wah, prosesornya kok kentang banget, 2 core 2 thread. Sebentar, jangan komplain dulu karena kalau kita sekali lagi lihat harganya 3,6 juta, dia udah pakai panel IPS Full HD ya, IPS bukan XD, IPS Full HD, kemudian udah pakai SSD yang kapasitasnya juga lumayan, bukan 128, 256 GB. Jadi mungkin budgetnya memang sudah ditaruh di SSD dan juga panel IPS-nya tadi. Nah, untuk prosesornya ini kalau dibilang di bawah standar sebenarnya nggak juga karena banyak di brand lain yang menggunakan 2 core 2 thread masih pakai harddisk itu harganya bahkan ada yang 4 juta. Nah, ini 3,6 juta dan kalau kita lihat segmennya lagi, mungkin memang mengejar pelajar yang mungkin baru butuh laptop atau baru pegang laptop dan menggunakan aplikasi ringan. Contohnya seperti browsing, kemudian Excel, Word dan juga pakai Zoom. Aplikasi-aplikasi ringan aja. Dan di harga 3,6 juta ini juga sudah include Windows 10 Home pre-install. Jadi tinggal pakai aja, nggak perlu beli lagi Windows 10 Home. Di harga di bawah 4 juta. Dan kata Zyrex ada aplikasi dari Kemendikbud langsung yang namanya adalah Rumah Belajar. Cuman saya cari nggak ada, mungkin karena punya saya ini adalah versi demo ya, karena di boxnya sini tertulis demo unit blogger. Jadi kemungkinan untuk yang versi retail akan ada aplikasi dari Kemendikbud yang namanya adalah Rumah Belajar. Yang jujur saya juga nggak tahu bentuk aplikasinya seperti apa karena saya udah nggak sekolah lagi. Tapi harapan saya sih buat ke depan semoga Zyrex bisa mempertimbangkan untuk menggunakan prosesor yang Core i3, Core i5, Core i7, Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7 ya biar segmennya lebih banyak gitulah. Dan saya yakin kalau misalkan harganya tetap BBJS pasti juga masih laku, pasti saya jamin, asalkan murah sih.
Untuk desainnya memiliki warna polos hitam, kelihatan laptop pelajar banget lah, simple. Dan di bagian punggungnya ada logo Zyrex yang bisa menyala. Kalau untuk soal build quality udah solid banget untuk sekelas laptop dengan harga di bawah 4 juta. Nggak ada area yang kerasa kopong atau murah. Engselnya juga cukup kokoh walaupun belum bisa dibuka dengan satu tangan. Yang menurut saya agak standar atau wajar di harganya adalah keyboardnya yang masih kerasa plastik dan agak kurang solid. Padahal untuk touchpadnya udah solid dan responsif banget. Biasanya kalau laptop harga 4 juta atau di bawah 4 juta, touchpadnya itu feel kopong atau feel yang agak kerasa murah atau consumer banget gitulah. Cuman untuk Zyrex ini menarik karena feelnya udah solid dan responsif. Cuman keyboardnya menurut saya masih terlalu kerasa plastik. Ya wajarnya laptop di bawah 4 juta lah untuk feel keyboardnya. Kemudian kalau untuk frame layarnya, saya pribadi agak kurang suka karena masih terlihat tebel. Mungkin untuk membuat build quality yang solid di casing bagian atasnya tadi, framenya harus dibikin lebih tebel. Kemudian untuk webcamnya hanya memiliki resolusi 480p. Jadi kalau misalkan digunakan untuk zoom, conference call, sekolah online, kalau misalkan digunakan sebagai yang pembicaranya yang menjadi pusat perhatian, menurut saya agak kurang ya, karena resolusinya hanya 480p. Tapi kalau misalkan kita cuman sebagai pendengar, mungkin sih nggak masalah. Tapi saran saya beli aja webcam eksternal, karena webcam 720p di laptop aja menurut saya nggak kepake, apalagi 480p. Jadi disisihkan budget lagi untuk membeli webcam eksternal. Kemudian dari segi konektivitas, Wi-Fi-nya pakai Wi-Fi 4 802.11n dengan Bluetooth versi 4. Kemudian untuk port I/O-nya di bagian kanan terdapat USB 2.0 Type A, audio jack, dan slot micro SD card. Di sebelah kirinya terdapat USB Type A 3.0, input power, mini HDMI, dan USB Type C. Di harga 3,6 juta udah dapat USB Type C. Jadi udah lengkap banget lah konektivitasnya. Di bagian dalamnya tidak ada kipas atau fanless karena memang N3350 A-Plulic ini rating TDP-nya hanya 6 watt, jadi nggak akan panas juga, dia juga bisa fanless seharusnya. Kemudian untuk opsi upgrade-nya hanya bisa SSD dengan cara mengganti kapasitas yang lebih besar, dan sebenarnya nggak perlu membuka semua casing kalau untuk upgrade SSD karena di casing bawahnya udah ada backdoor untuk membuka slot M.2-nya aja. Kemudian untuk baterainya memiliki kapasitas 4000 mAh atau sekitar 30 Wh. Dan karena prosesornya hemat daya, kemudian juga nggak ada discrete graphic card-nya, baterai 30 Wh udah cukup. Saya coba untuk browsing dengan koneksi Wi-Fi-nya on, screen brightness-nya ada di 50%, itu bisa bertahan sekitar 5 jam 10 menit. Jadi untuk sebuah laptop 3,6 juta udah cukup lah ya 5 jam 10 menit. Kalau untuk performanya, Intel N3350 2 core 2 thread dengan boost clock di 2,4 GHz. Performanya memang digunakan untuk kebutuhan aplikasi dan multitasking ringan. Pihak Zyrex sendiri pun mengatakan kepada saya kalau memang segmennya adalah pelajar, bahkan campaign-nya namanya adalah siswa top pelajar. Jadi di hampir semua SKU-nya itu menggunakan Intel Celeron karena mengejar harga yang murah yang khusus untuk pelajar. Jadi buat yang nonton video ini kemudian ada terbesit di pikiran, wah kok prosesornya N3350 sih? Berarti Zyrex 232 mini ini target marketnya bukan Anda. Tapi kalau ada yang nonton ini kemudian kepikiran, wah cocok nih untuk adik yang baru sekolah, atau cocok nih untuk belikan anak yang baru sekolah baru pakai laptop, berarti target marketnya adalah Anda. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari laptop BBJS dari brand lokal, brand Indonesia yang boxnya aja udah merah putih banget, udah nasionalis banget. Kalau untuk kelebihannya di harga 3,6 juta ini, dari segi software, kita ngomongin software dulu, dia sudah include dengan Windows 10 Home dan juga ruang belajar dari Kemendikbud. Kemudian kalau kita ngomongin hardware-nya untuk layarnya udah pakai panel IPS Full HD, kemudian juga udah pakai SSD berkapasitas 256 GB. Kalau untuk memori RAM-nya 4 GB, kayaknya standar laptop 3,6 juta lain juga masih ada yang RAM 4 GB, tapi biasanya masih pakai hard disk. Tapi Zyrex ini udah pakai SSD. Kemudian kelebihan lain kalau dari segi build quality, menurut saya di harganya 3,6 juta ini udah solid banget. Kemudian juga kalian bisa lihat sendiri di sini ada logo Zyrex yang bisa menyala, jadi menambah kesan elegan dari laptop yang simple ini. Kalau untuk kekurangannya menurut saya adalah webcam, dan di masa pandemi seperti ini webcam seharusnya menjadi komponen penting yang perlu diperhatikan untuk Zyrex mungkin kalau buat laptop kedepannya. Tapi kalau ke depan nggak ada pandemi, semoga aja cepat selesai lah ya pandeminya ya. Jadi kalau untuk kekurangan webcam ini disisakan budget aja untuk beli webcam eksternal karena resolusinya 480p aja, 720p aja menurut saya kurang, apalagi kalau 480p. Dan kekurangan lain menurut saya adalah framenya
yang kalau secara personal ya, saya pribadi menurut saya sih terlalu tebel sih ya. Cuman kalau perkara desain ini tergantung selera orang masing-masing. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setia Budi and see you on the next video. Bye bye.